Selamat malam, Pionir Indonesia. Kali ini kita akan membahas dua konten orang lain yang sangat bertolak belakang pendapatnya. Konten pertama adalah dari seorang perempuan cantik bernama Cynthia Santiago. Silakan simak pada reel di link berikut di bawah ini, yang menyimpulkan Bitcoin sebagai alat lindung nilai uang atau hedging. Tidak sampai 1 menit durasinya. Silakan simak. Lalu lanjutkan lagi dengan video lelaki ganteng dan keren yang dikutip oleh Crypto Technical ID pada reel berikut ini, yang menyebutkan bahwa Bitcoin dan kripto sebagai penghancur ekonomi dunia. Juga tidak sampai 1 menit lamanya. Setelah itu kembali ke pembahasan kita ini dengan topik cryptocurrency. Bagaimana harganya bisa kembali menjadi nol. Lalu simak opini saya pribadi. Begini, seperti saya sudah jelaskan dalam video sebelum ini berjudul Kripto, Pernyataan Menyesatkan Menteri Keuangan Purbaya, bahwa kripto itu adalah komoditas tidak berwujud yang dapat diciptakan oleh siapa saja, termasuk saya dan Anda, asalkan memiliki pengetahuan di bidang blockchain. Tentunya dengan terlebih dahulu meminta peserta untuk melakukan penambangan secara gratis atau juga bisa menerbitkan airdrop untuk membagikan token gratis. Lalu Anda publish atau launching atau terbitkan di internet dan biarkan pasar yang akan membentuk harganya sendiri. Silakan simak terlebih dahulu video yang saya sebut terakhir tadi karena saling berkaitan. Dan juga agar kita tidak perlu mengulang lagi. Dari kedua video di atas, menurut saya kurang memberi penjelasan menyeluruh mengenai pengertian dasar kripto. Video pertama justru saya nilai sangat menyesatkan, sebab dia katakan Bitcoin atau kripto lainnya dapat diperlakukan sebagai alat lindung nilai atau hedging untuk mengamankan uang Anda dari penurunan nilai atau inflasi. Sekedar info saja, inflasi adalah menurunnya nilai tukar atau daya beli uang kita seiring berjalannya waktu. Video kedua adalah video yang berisi marah-marah. Namun apa yang dikatakannya sangat besar kemungkinannya bahwa Bitcoin maupun kripto lainnya adalah perusak ekonomi global. Tetapi sebelum melanjutkannya, izinkan saya mengingatkan kembali. Apabila ada anggota keluarga, kerabat maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas, atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista dan myom, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah aset apa yang Anda sertakan sebagai landasan atau underlying aset terhadap kripto itu. Jika kripto itu adalah berupa pendirian suatu badan usaha, tentu kita harus menyertakan modal awal sebagai dasar pendirian perusahaan. Lalu pada perkembangannya akan timbul utang untuk membeli harta yang jika keduanya dijumlahkan menjadi aset. Artinya aset sama dengan utang plus modal. Jumlah masing-masing kedua sisi harus sama atau seimbang. Tidak boleh ada perbedaan 1 sen pun. Inilah yang disebut sebagai neraca atau persamaan akuntansi. Namanya neraca ya harus seimbang. Meskipun ketika perusahaan dalam keadaan insolvent atau keadaan di mana total utang melebihi total aset, kedua sisi neraca haruslah tetap sama. Hal ini berarti modalnya negatif atau defisit. Jelas ya sampai di sini?
Dari persamaan akuntansi inilah kemudian dapat dilakukan analisis fundamental yang bertujuan menganalisis semua peristiwa akuntansi serta memprediksi kejadian di masa mendatang. Pada laporan keuangan akan memuat setidaknya 4 komponen, yaitu neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Perusahaan kemudian berkembang pesat dan membutuhkan modal tambahan yang diharapkan didapat dari masyarakat luas. Lalu ditempuhlah jalan melalui go public dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Jadilah perusahaan itu menjadi perusahaan terbuka, di mana kepemilikan sahamnya tidak hanya oleh beberapa orang individu saja, namun sudah dimiliki oleh banyak pihak, termasuk masyarakat umum. Lalu bagaimana para analis menanggapi neraca dan laporan rugi laba sebuah perusahaan? Jika mereka merasa bahwa kekayaan perusahaan yang sebenarnya tidak direfleksikan oleh harga pasar saham perusahaan tersebut, maka para analis akan memusatkan perhatiannya kepada neraca dan laporan rugi laba, serta setiap perubahan yang terjadi di dalamnya. Para analis juga akan mewaspadai faktor-faktor non-financial, misalnya industrinya sedang menurun atau kondisi perekonomian makro yang tidak menentu. Jika mereka ingin mengetahui tingkat pertumbuhan sales dan bottom line, maka mereka akan memusatkan perhatiannya pada laporan rugi laba. Para analis saham yang menganalisis tren atau kecenderungan yang terdapat pada neraca dan laporan rugi laba lebih suka menggunakan rasio-rasio dibandingkan dengan angka-angka absolut. Tujuannya adalah agar lebih mudah menilai apakah perusahaan tersebut sedang ekspansi dan bertumbuh atau tersendat-sendat dan menurun. Inilah yang disebut sebagai analisis fundamental atau fundamental analysis. Ada berbagai cara untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan. Salah satunya adalah melalui analisis laporan keuangan atau financial statement dalam 3 langkah, yaitu yang pertama, pelajari isi dari neraca dan laporan rugi laba. Yang kedua, lakukan analisis terhadap laporan arus kas. Yang ketiga, lakukan pengujian hubungan antara neraca dengan laporan rugi laba dengan menggunakan rasio-rasio. Untuk panjang lebarnya secara detail, silakan baca buku tulisan saya berjudul Menilai Harga Wajar Saham, terbitan Alex Media, kelompok Gramedia yang terbit pertama kali pada bulan Maret tahun 2007. Buku lama memang, tetapi yang namanya ilmu pengetahuan saya kira tetap relevan hingga sekarang. Kembali ke pertanyaan yang sangat mendasar tadi, yaitu aset apa yang Anda sertakan sebagai landasan atau underlying asset terhadap kripto itu? Tidak ada sama sekali. Utang, tidak ada juga. Apalagi modal yang dapat dicatatkan sebagai modal awal, ya tidak ada juga. Lantas, analisis fundamental apa yang bisa dilakukan terhadapnya? Orang lalu membuat analisis terhadap pergerakan harga di masa lalu. Kemudian membuat perkiraan yang bahkan sering meleset jauh dari kenyataan yang akan timbul kemudian. Atau malah cenderung menyesatkan untuk menggiring orang melakukan penjualan maupun pembelian. Inilah yang disebut dengan analisis teknikal atau technical analysis. Kesimpulan saya pribadi, saya sangat setuju dengan pendapat kedua orang di video ini, termasuk pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan bahwa Bitcoin atau kripto lainnya adalah komoditas yang bisa membuat seseorang kaya mendadak, akan tetapi juga bisa membuat orang menjadi miskin secara tiba-tiba. Harganya seperti roller coaster di dunia fantasi, Ancol sana. Turun naik, yang membuat jantung Anda bisa tiba-tiba berhenti. Oh ya, di awal tadi saya katakan kedua video itu bertolak belakang karena video pertama mengatakan kalau Bitcoin dan kripto dapat dijadikan sebagai alat lindung nilai uang Anda, tetapi kenyataannya menyesatkan. Sementara video kedua menyatakan dengan nada angkara murka, menyebut Bitcoin dan kripto lainnya sebagai perusak ekonomi global. Jika diminta memberi penilaian, saya lebih menyukai dan sependapat dengan video kedua itu, bahwa harga Bitcoin dan kripto lainnya besar kemungkinannya kembali menjadi sangat rendah atau bahkan menjadi nol, seperti yang sudah terjadi pada ratusan koin kripto, hilang tidak berbekas dari bursa kripto. Anda tahulah kripto apa saja itu. Alasannya, yaitu tadi, tidak ada aset, utang maupun modal sehingga tidak bisa dilakukan analisis fundamental. That's it. Saya pribadi tidak dalam kapasitas menyarankan untuk tidak bertransaksi dalam komoditi Bitcoin, Solana, Binance, CTC,
atau kripto-kripto lainnya. Hanya saja, bersiaplah untuk menjadi kaya mendadak. Atau jika tidak, bersiap juga untuk miskin semiskin-miskinnya. Dan pesan saya, bersiap juga menyambut era baru yang akan merestrukturisasi keuangan global berupa digital currency. Ingat ya, bukan cryptocurrency, tetapi digital currency yang sejak tahun 2019 telah dipersiapkan oleh para profesor dari Harvard University, Amerika Serikat. Pi Network. Pemerintah Indonesia saya harap tidak ketinggalan meregulasinya. Jika tidak, wassalam aja deh. Silakan subscribe dan bagikan video ini agar semakin mencerdaskan dan tidak tersesat bertransaksi. Ingat ya, bukan berinvestasi pada cryptocurrency. Keep mining pioneers. Stay healthy. Bye.